Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Allah yang begitu mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu bersekutu walaupun hanya lewat online Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Kami rindu Bapa, kami mau naikkan pujian kami. Kami rindu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Engkau kuduskan dan layakkan kami Bapa. Engkau Allah yang kudus. Engkau juga yang menguduskan setiap kami Tuhan. Sehingga kami layak di hadapan-Mu. Untuk kami boleh layak menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan Tuhan setiap line internet yang digunakan Tuhan, Tuhan juga yang mengurapi, Tuhan yang menjamah. Biarlah Tuhan setiap gangguan Engkau yang menolong Tuhan. Sehingga Tuhan internet boleh lancar, kami boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita tanpa ada gangguan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarnya semua jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan Bapa, kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Engkau hadir dalam hati setiap kami Tuhan. Ku percayakan
pujian, segala kemuliaan kami hanya naikkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mau memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Saya percaya setiap kita ada sukacita. Apapun hari-hari ini yang kita lewati, badai sekalipun, wabah yang melanda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tapi ada sukacita Allah yang senantiasa hadir di dalam hati kita. Haleluya. Kita mau katakan, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata memenuhi setiap hati kita. Apapun yang kita hadapi, kita tetap merasakan kasih dan kuasa-Nya. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, aman, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Jangan dimakan. Kita katakan, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sukacita Allah memenuhi setiap kita. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersukacita Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita bersukacita karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Saatnya kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibekali, kita mau diberikan makanan rohani yang menjadi kekuatan bagi kita, yang memperteguh setiap langkah kita untuk senantiasa kita berjalan di dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Pujian yang menjadi doa kita bersama, bahwa kita mau setia untuk tetap mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Tak akan pernah ku sesali
pernah kita sesali dalam mengiring Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, benar Bapa. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Menjadi komitmen kami untuk kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang harus kami hadapi, berapapun harga yang harus kami bayar, Engkau Tuhan yang telah lebih dulu membayar hidup kami. Dan kami mau Tuhan untuk tetap setia berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau, kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau teguhkan setiap doa kami, teguhkan setiap iman kami Tuhan. Engkau ajar kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan akan semakin menetapkan langkah kami untuk kami tetap terus setia berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja mengajar setiap kami akan kebenaran-kebenaran-Mu dan memampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua jemaat. Rosepina senang sekali bisa ketemu lagi walaupun online. Tapi saya senang kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya, COVID memang membuat kita cukup lumayan ya. Lumayan stresnya. Banyak hal yang terjadi ya karena kita harus diam di rumah dan sebagainya. Ya, sehingga aktivitas fisik itu kurang. Nah, saya memutuskan untuk buat sesuatu lah. Jadi setiap pagi saya jalan dan lari sekitar 10.000 sampai 15.000 langkah supaya nggak terlalu stres ya. Tapi faktanya pengaruh kediaman di rumah saja tuh bisa bikin stres loh. Ya, inilah COVID yang terjadi dalam negara kita dan seluruh dunia. Bahkan ada lagi ya berita-berita yang nggak enak sekali, misalnya ya orang tua yang meninggal. Itu tidak bisa dilihat. Dari mulai sakit sampai meninggal pun nggak bisa dilihat sama anak keluarga. Istri anak nggak boleh lihat.
Suami nggak boleh lihat ketika istri sakit. Sampai akhirnya meninggal pun nggak bisa dilihat. Sampai dikuburkan, itu pun tidak bisa dilihat. Langsung dibungkus saja. Ya, baru berita lagi nggak enak sekali, yaitu ada begitu banyak. Ada sekitar 60 jenazah ditemukan dalam satu truk pendingin yang ada di Texas di New York. Wow, saya bilang, gimana keluarganya ya? Menyeramkan sekali ya. Ya, ketika seseorang mau meninggal dunia, kebanyakan keluarga tuh punya keinginan untuk dengar pesan terakhir. Pesan terakhir. Karena pesan terakhir sepertinya begitu penting sekali. Kita sebagai anak-anak, sebagai keluarga, ya, kepengen dengar pesan terakhir. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nih. Sesudah kebangkitannya, maka Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir sebelum kenaikannya ke surga. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ya, pesan terakhir itu seperti apa sih pentingnya? Khususnya pesan terakhir dari Tuhan Yesus Kristus buat kita sekalian. Nah, saya masih mencoba untuk melihat seberapa jauh kalau rekaman itu akhirnya bisa dipakai untuk PowerPoint juga. Nah, inilah pesan terakhir. Kita akan baca bersama-sama dari Markus pasal 6 ayat 15, 16 dan 19 saja. Ya. Di sini dikatakan, lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, yaitu murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pesan terakhir. Memang kita tahu ada ayat paralel yang kita bisa lihat, khususnya di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi ada pesan khusus sekali sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Karena ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, seberapa pentingnya pesan ini? Pesan terakhir ini. Seberapa pentingnya pesan terakhir ini untuk murid-murid saat itu? Tetapi juga seberapa pentingnya pesan ini kepada kita sekarang sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Memang saya katakan ada dua sisi yang kita bisa lihat. Yaitu yang pertama sisi penerima pesan terakhir. Sisi dari penerima pesan terakhir. Tapi yang kedua juga ada, yaitu calon penerima pesan terakhir yang belum dengar. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 15 dan 16 itu. Mereka belum. Pesan terakhir itu kepada kita sekalian ini. Nah, untuk kepentingan hari ini, saya mau kita fokus kepada yang pertama saja. Karena ini yang seringkali menjadi masalah. Kita yang mendapatkan pesan terakhir, bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagaimana kita menyikapinya sebagai penerima pesan terakhir? Yang pertama, saya mau katakan gini, yang sering kali terjadi. Banyak kali kita tidak mendengarkan. Karena merasa tidak penting. Bahkan kita tidak peduli. Begitu tidak pedulinya kita kepada pesan terakhir ini. Ya, sehingga waktu disampaikan pun kita nggak mau dengar. Sudahlah, yang sudah lewat sudah lewat. Hidup harus jalan terus. Kita jangan diam di tempat yang lama. Kita harus bergerak maju. Nggak usah pusingin lagi. Itu sudah kadaluarsa, sudah lewat. Itu 2000 tahun yang lalu. Itu tidak penting. Sehingga pesan terakhir itu betul-betul kehilangan makna. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga mengatakan
kepada murid-muridnya dan juga kepentingan kita sekalian, pesan terakhirnya. Dan banyak sekali orang tidak anggap sama sekali. Tidak anggap sama sekali. Tidak digubris sama sekali. Saya berharap kita semua tidak menjalani sikap seperti itu. Tidak menjalani sikap seperti itu. Kemudian saya katakan yang kedua yang harus kita lihat adalah ini. Ada yang merasa di dalam kehidupannya ada yang lebih penting lagi daripada pesan terakhir itu. Ya, waktu pesan terakhir disampaikan penting sih, tetapi ada yang lebih penting lagi. Nah ini, saya sengaja bawa ke cerita perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Ayat 16 bilang gini. Kemudian, ia mengatakan suatu perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Ya, sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, ini loh sikap yang sering kita ambil. Kita punya hidup sendiri. Kita banyak yang harus kita kerjakan. Begitu banyak program-program kita, begitu banyak persoalan-persoalan kita, begitu banyak yang harus kita nikmati. Aduh, hidup ini cuma sesaat, nikmatilah. Lebih penting menikmati hidup ini. Ya. Lebih penting memperhatikan kepentingan kita sendiri aja belum. Ngapain kita ngurusin yang lain? Ini yang lebih penting. Ya, itu kepentingan kita sendiri. Ini yang ditunjukkan oleh orang kaya ini. Kemudian ayat 19 ini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Tuhan Yesus berkatakan gini, aduh, kita ini suka gak ngerti prioritas nih. Ini persoalan orang kaya ini juga gak ngerti prioritas. Sepertinya dunia itu ada di sekeliling dia saja. Ada di sekeliling dia saja. Dia tidak memikirkan apalagi yang lebih penting. Karena dia bilang ada yang lebih penting daripada pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus. Ada yang lebih penting. Nah, ini yang saya pikir kita harus hati-hati di dalam menyikapinya. Jangan sampai kita terjebak kepada kesibukan kita sendiri. Bahkan banyak gereja-gereja terjebak kepada kesibukan program gereja-gerejanya sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, terlalu sibuk dengan program-program gereja. Sampai-sampai pesan terakhir ini yang menyatakan bahwa kita harus melakukan ini, kita kesampingkan. Sebenarnya gampang sih kalau mau tahu seberapa jauh satu gereja itu mengambil serius atau tidak program ini, pesan terakhir ini. Atau kita seperti orang kaya ini, selalu sibuk dengan segala persoalan-persoalan lainnya. Caranya gini, coba lihat budget gereja kita. Ayo, sama-sama kita lihat nih. Porsi yang terbesar apa sih? Porsi yang terkecil apa? Yang menarik nih, yang seringkali saya temukan, saya tidak mengatakan Rosipina ya, tapi saya seringkali menemukan gereja-gereja lebih
banyak budget ditaruh pada program ke dalam gereja. Oh, ini kan uang kita, jadi untuk kita. Loh, kok uang kita? Katanya uang sudah persembahan buat Tuhan, untuk Tuhan. Kok sekarang jadi uang kita? Ya, kita harus bikin program ini buat kepentingan ke dalam kepada kita sendiri. Bagaimana budget untuk misi penginjilan? Ya, kalau bisa ada 5%-nya udah bagus tuh. Kalau ada 5%-nya udah bagus. Sehingga dengan demikian kita dengan jelas mengatakan kita punya karakter, punya sikap seperti orang kaya ini. Nggak beda jauh. Akhirnya kita terjebak lagi. Nah, saya mau kita bawa ke bagian yang ketiga. Menarik karena di sini saya katakan mendengar pesan terakhir, tetapi takut melakukan. Wow, sebagai pendeta, saya banyak melihat jemaat-jemaat. Kadang-kadang banyak pendeta juga yang takut juga melakukan ini. Ya, melakukan ini. Saya mau sengaja bawa ke model yang kita bisa lihat dari Keluaran pasal 3 dan pasal 4. Bagaimana Musa itu diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan yang penting sekali. Dan bagaimana dia menyikapi pesan itu. Nah, ini yang sering kali saya lihat terjadi di banyak kali jemaat. Yang pertama gini, kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Tetapi, ketika Tuhan berkata, kamu harus pergi. Ya. Pasal 3 ayat 11 bilangnya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Loh, Tuhan yang suruh. Tapi bilang, aduh, siapa sih saya? Aduh, saya cuma jemaat biasa. Saya ini cuma sekedar pengunjung biasa saja ke gereja. Saya ini cuma yang perintahkan Tuhan. Tetapi Musa berkata, siapa saya sih? Ya enggak, jangan saya lah. Saya pendidikannya kurang. Saya harus kerja berat, ini alasan demi alasan. Ketika mendapatkan pesan terakhir, perintah yang diberikan kepada kita, itu yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang kedua, Musa bilang apa? Dia bilang, lalu Musa berkata kepada Allah dalam ayat 13, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku padamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab pada mereka? Nanti kalau ada pertanyaan mengenai pesan terakhir itu, jadi saya mesti jawab apa dong? Saya kurang sekolah. Ya, saya kurang sekolah. Ya, saya nggak begitu cukup mengerti firman Tuhan. Nanti kalau ditanyain kebanyakan, waduh, bisa celaka saya. Udahlah, mendingan saya enggak. Mendingan saya tidak. Saya bawa yang berikut. Ya. Yang keempat, yang ketiga nih. Dalam pasal keempat ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Alasan yang sering sekali kita dengar kan. Saya bersaksi, mereka nggak percaya, saya gimana? Nanti gimana dong kalau mereka nggak percaya? Nanti kalau mereka bilang ini itu gimana? Mereka kalau bilang, kamu cuma ngomong gede saja. Terus gimana? Kita takut sekali orang tidak percaya apa yang kita katakan. Masalahnya kita belum lakukan. Kita udah ketakutan. Kita belum melakukan, kita sudah takut. Yang keempat, alasan keempat.
Ya. Yang dikatakan oleh Musa. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Aduh pendeta, itu bukan karunia saya. Saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa. Sehingga apa? Pesan itu tidak ada artinya. Ya saya tahu penting pendeta pesan ini, tetapi udahlah, bukan karunia saya. Ya, bukan karunia saya. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa ngajar, saya nggak bisa khotbah. Dan yang terakhir ada 13. Ya, sudahlah Tuhan, percumalah. Saya bukan orangnya. Saya bukan orang yang tepat. Saya bukan orang yang tepat. Ini loh yang sekali-kali dikatakan. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Jadi gini loh. Ketika Tuhan berikan perintah terakhirnya, pesan terakhirnya, Dia nggak bilang ini untuk siapa, tapi Dia bilang untuk kamu, dan untuk saya juga. Tapi kita bilang, ya jangan saya lah, utuslah Sam. Sam lebih pantas, dia sudah kuliah S2. Nah itu, dia juga sudah menyatakan mau jadi hamba Tuhan. Nah dia yang lebih pantas. Kalau saya enggak lah, janganlah. Terlalu banyak ketakutan di kalangan jemaat-jemaat yang notabene-nya adalah murid-murid Tuhan yang menerima pesan terakhir ini. Tetapi diisi dengan ketakutan. Ketakutan kepada penampilan diri sendiri, ketakutan gak bisa ngomong, ketakutan gak cukup pinter, ketakutan. Ini yang mengakibatkan pesan terakhir itu menjadi sia-sia. Tapi kayaknya gak fair kalau kita diam di situ, karena yang tiga ini kan bilang apa tadi? Pertama, tidak mendengarkan karena tidak penting, tidak peduli. Saya punya urusan sendiri. Yang kedua, ada yang lebih penting lagi daripada melakukan pesan terakhir ini. Yang ketiga, mendengar, tahu perintah yang jelas, takut melakukannya. Tapi kita harus masuk yang keempat ini, yaitu mendengarkan dan mentaati pesan terakhir. Ya, wow, saya katakan kepada saudara sekalian, ketika papa saya meninggal di Jakarta tahun 82, saya dan istri dan anak saya waktu itu baru satu, Chris. Kita sedang keluar kota. Pulang malam-malam, sekitar jam 7, diberitahu oleh tetangga bahwa papa saya sudah meninggal di Husada. Wow, lari ke Husada. Sampai di Husada, dan terus ngapain? Ya, tinggal melihat jenazah papa. Saya tidak punya kesempatan mendengarkan berita terakhir, pesan terakhir dari papa sama sekali. Mama saya juga. Mama ada di California. Suatu ketika kita mendapat berita kalau mama mendapat serangan stroke yang kedua dan cukup parah. Dan seketika juga kita berangkat dengan berharap bisa ketemu mama sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sampai di California, mama sudah masuk rumah sakit dan sedang di kamar operasi. Dan kita sampai tidak bisa ngomong sama mama. Nah sesudah operasi, tahu-tahu mama koma. Jadi bayangkan, aduh, kita tuh was-was sekali. Aduh, gimana ini? Nah, setelah koma beberapa hari, untung sekali mama bisa bangun. Mama bangun,
Tetapi tidak banyak reaksi, tidak bicara apa-apa. Beberapa hari kemudian mama sudah bisa dilepas dari ventilator. Nah sekarang kalian sudah tahu ventilator ya, karena rame ini gara-gara COVID. Semua bicara ke ventilator, alat bantu pernapasan. Dan mama masuk rumah sakit yang dekat rumah adik saya. Kemudian mama bisa bicara lagi. Wow, kita ambil kesempatan tuh. Ambil kesempatan untuk bicara dengan mama. Jadi ketika akhirnya ya, mama dibawa pulang, ya, istri saya dan saya memutuskan kayaknya lebih baik untuk istri saya juga ikut bantu di sana. Terus akhirnya kita punya kesempatan untuk beberapa waktu yang cukup panjang selama musim panas, coba bergaul dan berbicara kepada mama. Coba mendengarkan kata-kata dia. Tapi sesudah summer kita kembali ke Indonesia. Karena pekerjaan pelayanan kita di Indonesia. Saya kembali. Istri saya tetap tinggal. Sampai suatu ketika kita dapat panggilan. Panggilan untuk ke Amerika segera. Kita berangkat ke Amerika. Tapi poinnya adalah begitu kita dapat panggilan itu saat mama udah meninggal. Sehingga saya tidak juga mendengarkan pesan terakhir. Tetapi saya sangat betul-betul memikirkan betapa saya rindunya mendengar pesan terakhir. Dan pesan terakhir itu apalagi dikatakan ini dari Tuhan Yesus nih. Ya. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia mendengarkan pesan terakhir ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31. Dia bilang gini, dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Yesus Kristus. Ini di akhir Kisah Para Rasul, dibilang dengan terus terang, tanpa rintangan. Gimana bilang tanpa rintangan? Ya, banyak sekali. Tetapi poinnya yang ditekankan Rasul Paulus yang dimaksudkan tanpa rintangan, tidak ada rintangan yang bisa menghalangi pemberitaan pesan terakhir itu. Tidak ada. Tidak gempa bumi, tidak kapal karam, tidak penganiayaan, tidak sama sekali. Dia buktikan di dalam perjalanannya yang luar biasa dalam misinya. Ke-1, ke-2, ke-3. Begitu banyak yang dia lakukan oleh Rasul Paulus. Sampai akhirnya dia ditangkap. Ditangkap pun dibawa dari Yerusalem ke Kaisaria, akhirnya ke Roma. Sampai di Roma dia bilang, ini ayat terakhir. Kisah Para Rasul. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apapun, dia memberitakan pesan terakhir Yesus Kristus. Nah, gimana dengan kita sekalian? Saya mau kasih sedikit senjata nih, yang sederhana sebenarnya, karena ada dalam Alkitab. Apa sih yang disampaikan Rasul Paulus di dalam pekerjaan pelayanan dia, penginjilan dia yang luar biasa. Dari perjalanan 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, sampai akhirnya di Panjung. Dalam 5 kali perjalanan, dia punya tekad yang sama. Dia akan beritakan pesan terakhir Yesus Kristus. Ya, pesan Injil itu kepada dunia. Sekalipun banyak rintangan, tetapi tidak menjadi halangan. Tidak menjadi halangan. Saya masukkan ke bagian yang berikutnya. Apa sih pesan yang harus kita sampaikan? Nah ini, apa yang harus kita sampaikan? Yang pertama, ya, saya sarankan yang paling gampang. Baca 1 Korintus 15 ayat 3-6. Ini, yang pertama, ayat 3 bilang, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini adalah Paulus bilang, sebab yang sangat penting. Ya, yang sangat penting. Sesuatu yang dia terima sendiri. Dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Apa isinya? Ialah bahwa Kristus, ini pesan terakhir yang kita perlu sampaikan kepada orang lain, yang dikatakan mengenai Injil keselamatan itu, Kristus, intinya selalu Kristus, bukan saudara, bukan saya. Kristus, gitu ya, telah mati karena dosa-dosa kita. Itu pesan yang penting sekali. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, sesuai dengan kitab suci. Kemudian, ya, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, ya. Kemudian bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, ini loh pesan terakhir yang perlu kita sampaikan kepada orang lain, yang diberikan kepada Tuhan Yesus kepada kita, merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang sulit? Sederhana. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Dia dibangkit pada hari yang ketiga. Dan telah menampakkan diri. Dan dialah yang mengutus saudara dan saya. Perlu dihafalkan. Pernyataan ini yang menjadi esensi dari Injil itu sendiri. Ya. Sehingga saya bilang, kembali lagi, ingatkan. Penerima pesan terakhir. Tidak mendengarkan karena tidak penting dan tidak peduli. Yang kedua, ada yang lebih penting lagi. Yang ketiga, mendengar tetapi takut melakukan. Yang keempat, mendengarkan dan mentaati pesan terakhir. Ya. Sekali lagi saya ingatkan Kisah Para Rasul pasal 28 dan 31. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Markus, ayat yang kita pegang dari pada mulanya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu yang mana? Tadi kita sudah dengar 1 Korintus 15. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya berharap apa yang saudara dengar dari saya hari ini, saya juga menerima pesan terakhir itu. Kita yang punya tanggung jawab, kita diberikan mandat melaksanakan pesan terakhir dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia datang kembali yang kedua kalinya. Seberapa banyak kita akan berjuang untuk menjadi pelaku pesan terakhir ini. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami menyadari betapa seringnya kami berargumentasi, mencari alasan untuk tidak melakukan, menjadi pelaku pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat sekarang ini, ketika dunia sedang kehabisan harapan, hamba berdoa supaya harapan yang ada dalam Injil Yesus Kristus sungguh-sungguh menjadi nyata. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan, jemaat Rosepina, tergerak untuk mulai
mengambil kesempatan ini menyampaikan pesan pengharapan yang ada dalam Yesus Kristus. Mereka sangat membutuhkan pesan ini Tuhan. Hamba berdoa supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dipakai menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh menikmati pujian dan penyembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ya Bapa, setiap firman, bahkan setiap pujian ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang akan mengubahkan hidup setiap umat-Mu, yang mana kami perlu tuntunan yang daripada-Mu Tuhan setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, biarlah firman-Mu saja yang memberikan kami kekuatan dan menolong kami untuk kami bisa melewati situasi demi situasi. Dan saat ini ya Bapa, kami mau satukan hati kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk pemimpin yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Wakil Presiden Tuhan, kami berdoa dengan semua menteri-menterinya. Biar Tuhan sendiri menolong mereka di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terlebih lagi di dalam situasi pandemik ini Tuhan, kami percaya Tuhan juga mengizinkan hal ini terjadi bagi bangsa Indonesia. Untuk kami melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang bertugas, yang melaksanakan tugas mereka Tuhan. Mohon biar Tuhan sendiri menolong mereka untuk mereka bisa melakukan tugas dengan baik. Terlebih lagi jagai mereka Tuhan. Anugerahkan kesehatan dan kekuatan untuk mereka juga bisa menolong setiap pasien-pasien yang mereka tangani. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap bangsa, setiap rakyat Indonesia yang mengalami dampak secara langsung atau tidak langsung oleh adanya pandemik ini. Bapa, biar Tuhan sendiri menolong mereka untuk mereka tetap kuat, menghibur mereka dan menguatkan mereka. Kami berdoa secara khusus juga menopang daripada umat Tuhan yang ada di GBI Rosipina. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, mungkin ada dari beberapa mereka yang juga terkena dampak oleh pandemi ini. Tuhan sendiri yang menolong dan menghibur mereka. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan senantiasa menopang anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah ya Bapa, terus Tuhan sendiri yang menuntun langkah hidup mereka. Sehingga mereka bisa melihat bagaimana perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Semua teman-teman yang terlibat di dalam persiapan rekaman ibadah ini. Tuhan, Kau sendiri memberkati mereka. Terima kasih untuk setiap kemampuan, keahlian, dan Tuhan sendiri mengembangkan kapasitas yang ada di dalam mereka. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami percaya ini semua kami bisa melihat sebagai sebuah kesempatan untuk kami bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar umat-Mu akan berpisah dari tayangan ini, kami percaya berkat Tuhan senantiasa ada menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hamba berdoa saat ini untuk umat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka terus dibawa kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Sehingga hidup mereka semakin dibentuk dan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Sidang jemaat Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan siapkan hati kita untuk terima berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang-Nya yang dinyatakan melalui anak-Nya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus
akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Rosipina yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya dalam seminggu ini? Saya yakin dan percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Bagi Jemaat GBI Rosipina yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Jemaat GBI Rosipina. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera melingkupi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berikut ini adalah kegiatan gereja dalam sepekan. Dan pastikan kita semua jangan sampai terlewatkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.